Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'da. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala aidan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala aidan ay hadzal maqsud qala Nabi sallallahu alaihi wasallam naumul alim khairun min ibadatil jahil. Al hadis au kama qala sadaqallahul azim. Jamaah, syukur tiada henti kita sampaikan keharibaan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, maunah, inayah dan hidayahnya. Pagi hari ini kita ditakdir untuk bisa melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Ini merupakan sebuah pilihan Allah yang jatuh kepada diri kita, insya Allah satu tiket menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita ingin melihat orang Islam yang kuantitasnya banyak, maka lihatlah pada saat sholat Jumat. Pada saat sholat Jumat, kalau orang Islam itu banyak yang mengaku dirinya Islam. Kalau kita melihat orang yang kualitas imannya bagus dan Islamnya juga bagus, lihatlah sholat subuh, lihatlah pada saat ukurannya di sholat subuh. Nah, di sholat subuh inilah manusia pilihannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah kula panjenengan sami harus istiqomah, ajek rutin lumintu kaki kita, ojo merasa berat saat melangkahkan di Masjid Nurul Islam. Mugi-mugi panjenengan sedaya tansah dipun pinaringan ridho dan rahmatnya Gusti Allah. Amin amin ya robbal alamin. Sholawat dan takzim tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jamaah, kok tumben-tumbennya saya pas pada saat ceramah kajian ini kok pakai lengkap, mulai teko nggone apa bersyukur, bersolawat dan lain sebagainya. Sebetulnya kan sudah disampaikan di yang bahasa Arab tadi, soalnya melengkapi ini loh, pakai di syuting barang itu dene koyoke ben ketoke koyoke ngoten lho maksudnya Pak nggih. Jadi mohon dimaklum. Yang jelas bahwa setiap ceramah mempunyai style berbeda-beda, gaya corak yang berbeda-beda. Nah jamaah, saya nggak akan bisa dicari. Tadi sudah saya sampaikan, kalau nak Google dicari Ali Fauzi SHA, wis gitu aja, wis itu muncul iku seluruhnya punya aneh saya. Tapi kalau seandainya ndeleki sing Nurul Islam gak iso, ana nggone kono gak padha karo sing teko aku are, ngono lho. Bukan sohib teh, cip ngono ale, cip ku gak iso, ngoten lho. Maka dari itu tadi tak ingatkan, ngapa sekali saling mengingatkan, mboten apa-apa nggih. Nah, ini mugi kula panjenengan sami tansah dipun pinaringan sehat walafiat karo Gusti Allah, umur yang panjang, yang barokah, rezeki yang melimpah, luas dan barokah, anak turunnya soleh-soleha, dan segala aktivitas kita baik itu bekerja maupun akhir hayat nanti diberikan oleh Allah husnul khatimah ala kulli ma nawa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Istajib lana ya Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasid
waghfir lana ma madha ya wasi'al huwal habibul ladzi durja syafa'atu likulli hauli minal ahwali muqtahimin maulaya salli wa abada ala habibika khairil khalqi hulimin. Wasilah itu namanya, Pak, menyambungkan aktivitas kita kepada Rasulullah, aman, sejahtera, tentrem, adem ayem semuanya. Inna aulan nasi bi yaumal qiyamah ala aktsarahum as-shalah. Sesungguhnya orang yang lebih utama kelak pada hari kiamat yang dapat pertolongan syafaatnya Rasulullah adalah orang yang senantiasa melestarikan sholawat. Ala aktsarahum itu maksudnya adalah orang yang paling banyak membaca sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Kita lanjut. Tetap bab 5 dalam makalah yang ketiga halaman 70. Jadi kalau yang memegang buku silakan dilihat di sana. Monggo di sareng-sareng. Bismillahirrahmanirrahim. La yu'tillahu li ahadin khamsan illa waqad a'adda lahu khamsan ukhra. Yang pertama, la yu'tihi syukra, la yu'tihi asyukra illa waqad a'adda lahu az-ziyada. As-sani wala yu'tihi ad-du'a illa waqad a'adda lahul istijabah. As-salis wala yu'tihi al istighfara illa waqad a'adda lahul ghufrana. Ar-rabi wala yu'tihi at-taubata illa waqad a'adda lahu al-qubula. Al-khamis wala yu'tihi as-sadaqata illa waqad a'adda lahu at-taqabbula. Jamaah, hadis ini menunjukkan adanya satu perintah Allah, satu pemberian Allah kepada diri kita atas 5 sesuatu ya yang tidak akan diberikan kepada seseorang, tidak akan diberikan akan sebuah perintah itu kecuali Allah akan memberikan satu imbalan, gitu loh. Arti lengkapnya seperti ini, la yu'tillahu, tidak akan memberikan Allah subhanahu wa ta'ala li ahadin kepada sesuatu khamsan 5 hal, illa kecuali waqad dan sungguh a'adda lahu, Allah akan menjanjikan lahu kepada seseorang tersebut khamsan 5 ukhra yang lain. Jadi kalau penjenengan nyuruh seseorang itu ibaratnya kayak gitu, kowe tak suruh ke sana, itu yang pertama. Yang kedua, kamu tak suruh ke sana sampai 5 kali, nggak akan anak ini mau kalau tidak dirangsang, kalau tidak akan diberi imbalan, kalau tidak akan ada sebuah kontribusi balik yang diberikan kepada kita. Betul? Nah, Allah juga demikian. Ini hadisnya berbunyi begitu. Apa 5 itu? Yang pertama adalah la yu'tihi asyukra. Allah tidak akan memberikan
imbalan kepada orang yang selalu bersyukur nanggone Gusti Allah, tidak akan. Allah ini menyuruh kita supaya apa? Kita itu bersyukur gitu loh. Dan tidak akan diberikan sesuatu illa kecuali waqat a'adda, dan sungguh Allah itu menjanjikan kepada kula panjenengan sami lahu kepada man seseorang azyada, yaitu tambahan rezeki, tambahan nikmat, tambahan satu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka pelajaran yang sebenarnya kula panjenengan sami nek maca nang nggone Quran surat apa Ibrahim ayat yang ke-7 nggih, la in syakartum, nak kula sampean kabeh kan hafal to, la in syakartum la azidan. Nah, kata Allah, jikalau betul-betul kalian itu bersyukur kepada Allah, maka sungguh aku Allah, kayak gitu loh, la azidannakum, sungguh aku Allah apa akan menambah daripada kenikmatan kula panjenengan sami. Sudah. Artinya apa? Allah itu janjinya pasti tepat. Jangan dibersamakan kula panjenengan sami kalau Gusti Allah. Nek kula panjenengan sami berjanji kepada siapa saja, antara melesetnya, antara tepatnya sama, mohon maaf, sama kemudian melesetnya kata pundi? Ya, kata melesetnya karena menungso masih diliputi oleh suasana akal nafsu. Lah khusus Gusti Allah yang menjadikan kula panjenengan sami tidak akan ingkar janji. Jadi janji yang nyata Allah itu terhadap kula panjenengan sami. Dengan kalimat lain Allahu Akbar, nek kula panjenengan sami bersyukur bener nang nggone Gusti Allah, maka pasti akan dicukupkan. Sepanjang hidup kula panjenengan sami, apakah kemudian betul-betul dicukupkan sama Allah? Tidak pernah kurang. Kemudian kita itu mohon maaf tidak pernah mengeluh, itu adalah syukur yang diterima oleh Allah. Jadi janji Allah pasti. Allah itu harfu taukid. La azidannakum, pasti aku Allah akan menambah lo, pasti lo ya iki. Sinten sing ngendikan Pak? Allah. Sungguh aku Allah akan menambah. Ayat maksud adalah ziyadatun nikmah, akan menambah apa? Nikmat yang Allah berikan kepada diri kita. Makanya bersyukur pasti semuanya cukup. Loh Qur'ane kayak ngoten. Wa may yurid sawabad dunya nu'tihi minha, surat Ali Imran insyaallah ayat yang ke-45. Siapa seseorang yang meminta kekayaan, meminta harta, meminta duit, meminta mal, nu'tihi minha, cash and carry, tak kasih kata Allah. Nek niate betul-betul njaluke nang ngene Gusti Allah. Wa mayyid sawabal akhirah, penjenengan ya harus berusaha akhiratnya bagus. Siapa yang kemudian berusaha untuk memperoleh apa? Memperoleh akhirat. Artinya ibadah iki lho, nak untuk akhirat nggih. Nu'tihi minha, tak kasih, artinya tak kasih kemudahan penjenengan. Jadi nek gak salat saiki nang nggone masjid, ngapunten lho ya. Ngapunten saya harus. Terus kemudian bangunnya nanti jam 7 atau setengah 7. Kira-kira kayak ngoten mawon. Ada permintaan nang nggone Gusti Allah untuk urusan akhirat, gitu loh. Enggak ada. Nah, sekarang yang minta daripada harta tadi, yang minta akhirat itu tadi, ada terusannya. Wasana jisya kirin. Aku Allah hanya memberikan petunjuk, hanya memberikan kecukupan dalam hidup dan kehidupan seseorang, asyakirin, untuk orang-orang yang bersyukur saja. Understand? Nah, mari kita berkaca kepada diri kita masing-masing. Maaf, terutama saya pribadi juga harus berkaca. Wis betul-betul syukur ta ngoten lho. Wis betul-betul syukur. Nek syukur betul-betul tidak ada sesuatu yang tidak cukup. Estu niki. Seperti apa seseorang itu yang Allah berikan kenikmatan itu sudah terbaik menurut ukuran Gusti Allah, sesuai dengan strata dan kelasnya masing-masing. Tapi kalau urusan cukup ini nggak iso diakal-akalkan, Pak.
Yang tahu adalah dirinya dan Gusti Allah. Nah, orang yang bersyukur ini sedikit, sudah kata Gusti Allah sedikit. Faqalilum min ibadiyas syakur, setitik. Mugi-mugi kula sampean kabeh tergorong wong sing ngono gitu loh dalam satu nilai kehidupan itu. Ojo kurang, nek menuruti kurang tidak akan bisa selesai kalau sudah tidak dipatoki loro gitu loh. Halo, ngoten gak ada orang yang masya Allah ya tak delok Jumatan ini sego barokah, wis didumi ngene iki dipangan dhisik. Nonggone masjid kula wis gak usah tak sebutno iki dikeki dhisik Pak ambek dikeki kresek ngono lho. Lho kaya ngoten niku Jumatane durung dimulai pancene dikekno dhisik untuk memudahkan pembagian. Ngono dipangan dhisik nonggone iringane masjid, mari ngono dekne iku antri maneh memburi, mulbu maneh ngoten. Gak iso kalau seandainya manusia. Nah, orang yang terbaik orang yang bersyukur. Ya, sedikit orang yang bersyukur itu ngoten lho. Ma huwa syukr. Apakah itu syukur? Syukur itu adalah tasarrufun ni'mah limardhatillah. Apa itu? Adalah membelanjakan, melaksanakan amanat kenikmatan Allah yang sudah pernah kita raih, kita peroleh ini. Untuk apa? Cuman satu dalam kehidupan ini, limardhatillah, untuk mencari ridhoi Gusti. Nah, nek kula sampean sudah diridhoi Gusti Allah, bersyukur, masya Allah luar biasa. Janjinya Gusti Allah itu tidak akan meleset. Apa tadi? Illa waqad a'adda lahus, kecuali sungguh Allah akan menjanjikan lahu kepada seseorang azziyadah, tambahan daripada sebuah kenikmatan. Rahasianya Gusti Allah, termasuk rahasia pada saat ceramah ini, rahasia loh ya. Gak koncoplek gak tak kandani gitu loh ngomong kudu. Jadi ngapunten. Lah pelajaran kayak gini ini nggak akan bisa dipercaya orang yang kemudian material oriented. Tidak akan bisa. Tetapi hanya bisa dicerna dan dipahami oleh orang yang betul-betul ulaika humul mu'minuna haqqo. Mereka-mereka orang yang beriman yang sesungguhnya. Itu Pak, masya Allah luar biasa. Nek Allah itu memberikan skenario itu sudah hal yang biasa. Ini misalnya anaknya penjenengan gak lulus nak ngone tes secara nasional umpamane kayak gitu. Ya itu kan isok dinego UKT ini misalnya umpamane kayak gitu. Tahapan berikutnya juga tahapan prestasi gak lulus. Tahapan berikutnya tahapan mandiri, lulus. Ya sudah, itu terbaik menurut Gusti Allah. Ojo ate ngersula lah iki nak akeh UKT-ne lho umpamane kayak gitu. Lah sudah, pilihannya Gusti Allah itu tepat supaya apa? Kula sampean bersyukur, duwe donya, duwe duit, ojo disimpen ae. Maksudnya kanggo nyekolahno anak. Itu warning yang mungkin kula panjenengan sami apabila tahu adalah rahasianya Gusti Allah. Loh gitu loh. Anaknya sampean pinter gak terima nak nggone tes sing SNBK, saya gak ngerti itu, pokoknya yang jelas. Kemudian lulus paling terakhir dewe apa geden-gedenan lah ngapunten itu sudah kullu syai'in sababah fa'at ba'a sababah. Hidup itu adalah sebab musabab, kausalitas. Yang terbaik menurut Allah seperti kayak gitu, dilakoni aja. Nek penjenengan tetap bersyukur, nggak akan bisa habis. Koyo ngetokno duit akeh, tapi nonggone apa tabungan sik tetep ada. Loh kayak gitu penjenengan ya tahu dah, ngerasakno kayak ngoten. Halo. Dulu masih gaji kecil cukup, nggih. Begitu kemudian dinaikkan sama Gusti Allah, akhirnya besar, tahu terus sampai pensiun juga. Terus kemudian masih tetap koyoknya enak, happy ending. Sudah pernah ngerasakan kayak gitu? Nah, ini harusnya hanya orang yang bersyukur yang betul-betul mampu untuk melaksanakan seperti itu. Mohon maaf kok sangkakno apa jenenge Pak Ustadz lah, sampean ya apa lah iki
insya Allah dijauhkan daripada sifatnya. Anakku ayo ketompo nonggone mandiri coba dikatani ustad. Ayo wis disyukuri saja. Isok Pak Ustad bayar. Alhamdulillah. Tak delok kan nanggone kono kok gak bergeming, transfer iku ya sik ono gitu ya wis gitu aja. Insyaallah kalau kita bersyukur Allah akan menambah daripada kenikmatan ini. Lah ini Pak Ustaz mohon maaf Bapak-bapak dan Ibu hadirin sekalian, tidak bisa dikalkulasi dengan akal, itu nggak bisa. Syukur itu wis yakin dengan surat napa kalau wau. Tentang syukur niki wau. Ibrahim ayat 7 wis ngoten tok, kudu yakin karena itu sing ngendikan adalah Gusti Allah. Itu yang pertama. Saya ulang tadi 5 perkara. Allah tidak akan memberikan 5 perkara kepada hambanya kecuali Allah bersedia dalam 5 perkara yang lain. Dan yang pertama itu adalah Allah mengendaki kula panjenengan sami bersyukur karena Gusti Allah memberikan shock terapinya, yaitu ditambahi nikmat. Selanjutnya yang kedua, la yu'tihi ad-du'a, Allah tidak akan memberikan perintah dalam sebuah ad-du'a. Kita semuanya diperintahkan berdoa maksudnya. Illa kecuali waqad, dan sungguh a'addalahu, Allah akan menjanjikan lahu bagi orang yang berdoa al-istijabah, jawaban yang pasti. Jadi kula sampean kabeh itu harus napa? Percaya doa-doa kula panjenengan sami niku wae ditampa karo Gusti. Karena mentanya kepada sing zat yang maha memberi rizki, memberi apa yang panjenengan minta. Bedane napa? Kula sampean kabeh ngapunten, njaluk nanggone Gusti Allah dengan njaluk nanggone menungso. Halo. Dimulai dari grup A. Ayo coba. Napa Pak Jalil? Njaluk nanggone menungso? Ya wis aku iki tak jawab dhewe wae, wong pancene aku ditekokno nang gone kene kanggo nerangno. Kalau kita minta nang gone menungso, sing dimintai makin lama makin bosen. Kalau kita minta nang gone Gusti Allah, semakin diminta Gusti Allah semakin Kalau gini tahu pelajarannya, sampean seneng pundi minta nang gone Gusti Allah sampai minta nang gone menungso. Halo. Ya monggo, kok gitu diyakini. Karena apa? Allah tidak akan memberikan seseorang yang berdoa kecuali Allah menjanjikan satu jawaban istijabah itu tadi loh. Artinya Allah menerima doa-doa kita dan diijabah gitu. Betul ini kalau yakin, masya Allah. Dan kula panjenengan sami bahwa apa yang sudah diberikan Gusti Allah itu disyukuri. Kalau seandainya melihat yang pertama tadi, bahwa pasti Allah itu tahu sudah mesti yang terbaik menurut ukuran Gusti Allah. Kadang kita itu kurang ya Allah, kurang. Memang manusia itu adalah khuliqal insan halu'a, artinya diciptakan manusia itu dalam bentuk keluh kesah, Pak. Tapi dengan keluh kesah itu ada tamengnya. Kula panjenengan sami mboten pikantuk terus berkeluh kesah. Itu padha madulna Gusti Allah nanggone makhluke. Jadi kudu yakin. Surat napa nek kudu yakin kita karo berdoa? Surat Al-Baqarah ayat yang ke-186 itu loh. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watat da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum karin rusena itu angel yarsudun. Karena ayat ini sering dibaca ngoten loh. Jadi saya baca ini dengan harapan ada satu flashback ini timbal balik ke Mas, ada komunikatif itulah apa namanya ya, dengan harapan kayak gitu. Mosok cuman kul hutok ae baru iso nerusno.
Jadi ya masalah yang kayak gini umum sudah. Wa idza sa'alaka ibadi anni, kata Allah, apabila hambaku itu bertanya tentang aku, fa inni qarib, maka sesungguhnya saya itu sudah dekat dengan dia. Gak usah ditakok-takok nih kan Gusti Allah. Berdoa bareng itu gak usah, kemudian kita itu menjerit-jerit sudah. Bahwasanya apa? Kita itu Allah itu dekat. Fa ini kok dikasih ini ya tambahan. Maka sesungguhnya saya, kata Allah, itu qarib, itu sudah dekat dengan sampean kabeh. Itu Nabi Muhammad disuruh menyampaikan kepada kula panjenengan sami. Uji budak watadai, saya akan menjawab, saya akan mengabulkan, gitu loh. Atas apa yang menjadi permintaan dia, hamba-hambaku. Iradaan, apabila jalue ndongane itu spesial istimewa hanya kepada Gusti, tapi ono syarate gitu loh. Apa syaratnya? Terusnya ayat tadi, falyastajibuli, kewajiban-kewajiban yang Allah berikan kepada diri kita itu lakonono gitu loh maksudnya. Wal yu'minu bi, dan sampean juga kudu percaya nanggone aku, kata Gusti Allah, beriman, la'allahum yarsudun, supaya ada kalian semuanya itu mendapatkan petunjuk, mendapatkan bimbingan, mendapatkan satu nilai-nilai yang dimana apa yang panjenengan inginkan itu akan tercapai. Itu syaratnya. Lah nek ndonga tok akeh tunggal, ya aku wis ndonga kok gak oleh Pak Ustadz umpamane kayak gitu. Ya Allah, syarat-syaratnya itu durung dilaksanakan. Napa kalau wau? Falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Itu. Dan insya Allah orang yang ahli salat kayak kula panjenengan sami, bismillah, mudah-mudahan diijabah seluruh doa-doanya oleh Allah. Dan harus yakin, karena Allah tidak akan menyulayani janji. Innallaha la yukhliful mi'ad. Jamaah, doa itu jangan kemudian sama dengan akal kita. Kemudian minta langsung dikasih seperti kita minta nanggone manusia pas pada saat manusianya tersebut baik kepada diri kita, enggak gitu. Bisa jadi langsung ijabah. Kayak doanya Nabi siapa? Nuh. Minta banjir langsung dikasih. Bisa jadi ditunda masihan. Kayak doanya Nabi Adam, ya. Terus apa itu? Rabbana dzalamna anfusana, tapi kemudian 300 tahun baru dikabulkan. Atau doanya Nabi Ibrahim tatkala minta anak. Ada juga ya kemudian doa kita itu pasti dikabulkan, gitu loh. Tapi dikabulkannya setelah mati loh, kayak gitu itu ada, jatuh rezekinya anak turunnya. Doanya Nabi sinten? Nabi Ibrahim juga iya. Doa apa? Doa kepingin negaranya itu makmur, aman, sejahtera, damai, tentrem. Apa doanya Nabi Ibrahim? Rabbi'j'alni hadzal balada, Rabbi'j'al hadzal balada aminan. Loh. Ya Allah, jadikan negara kami ini negara yang aman, yang saya pijak ini. Nah, kayak gitu itu sik perang terus, sik menyembah berhala dan lain sebagainya. Sampai beliau sedo, tapi kemudian akhirnya ila akhir zaman, sampai saat ini negara sana aman, nggih. Aman loh, coba. Haji kemarin aja 2 juta lebih orang yang berhaji. Tumplek-blek di wukuf di Padang Arafah, aman, Pak. Mohon maaf, satu perkumpulan yang terbesar di antara perkumpulan manusia di seluruh dunia, yaitu wukuf di Padang Arafah. Coba, kalau Allah menombol tuk menetok ya juga hangus. Tapi Allah ya sesekali ngasih ujian seperti apa kasus Mina atau dan lain sebagainya, kasus keren dan lain. Tapi luar biasa, selalu diberikan. Bahkan ekonominya juga aman. Dan nggak usah ngoyo-ngoyo gitu loh. Itu doanya Nabi Ibrahim dikabulkan setelah
meninggal dunia. Jadi kalau sampean yakin nggih doanya ditampa ngoten kudune. Lah neng khusyuk doa ini saya harus tambahi bahwasanya doa tanpa hijab yang kemudian komunikasi langsung kepada Allah dan insya Allah diijabah sama Gusti Allah itu doa pas pada saat sholat gitu loh. Makanya doa yang terbaik itu adalah doa di dalam sholat itu Pak. As-sholat wa ad-du'a. Jadi sholat itu artinya doa. Makanya Allahu Akbar sampai Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, itu adalah full doa, full doa. Rabbi firli warhamni wajburni, itu aja kalau seandainya dikabulkan sama Gusti Allah, hidup kita itu pasti enak gitu loh. Pasti sesuai dengan apa harapan kita. Jangan kepingin cepat-cepat selesai. Oh Ustaz, nek ngimami aja suwe-suwe ta. Lho aku ngusuk-ngusukno awakku dhewe. Tapi ya juga untuk makmum. Panjenengan doanya meleset kurang begitu disempurnakan sama imamnya gitu loh maksudnya. Rabbi firli, ya Allah ampuni dosa-dosa, warhamni kasih sayangi, wajburni kasih sayangi kami, wajburni apa cukupkan kehidupan kami. Terus ini apa? Warfa angkat derajat kami loh coba. Terus warzukni kasih rezeki ya Allah, rezeki baik rezeki kesehatan, rezeki duit yang meluber kayak gitu itu ada. Rezeki kenikmatan yang lain-lain itu luas warzukni. Terusannya apa? Wa'afini artinya beri kesehatan kula ya Allah, itu monggo diartikan ngoten lho. Maksudnya bukan berarti firli warhamid, tidak diartikan harus itu tadi. Wa'afini itu artinya sehat wal afiat gitu loh. Wa'fu anni dan maafkan segala kesalahan-kesalahan kami. Itu kan mewakili kehidupan. Kalau seandainya panjenengan khusyuk mau nek cek suwe ini Pak Ustadz ini, waduh gak mari-mari ya, tambah gak oleh apa-apa. Sing jelas itu as-sholat lidzikri, aqimis sholat lidzikri. Dirikanlah sholat, dirikanlah doa. Maksudnya kalau dihubungkan nanggone kene untuk apa? Lidzikri, langsung tanpa hijab komunikasi ini nanggone Gusti Allah. Loh gitu. Setelah salam sampai ngadeg gak apa-apa. Lamcing itu jenenge, mari salam melencing. Tapi yang jelas bahwasanya nek wis ditampa karo Gusti Allah di salat itu tadi dirombak. Makanya ada satu hadis napa? Fa in saluhat saluhasa iru amali. Nek orang itu salatnya bagus, khusyuk, maka apa? Sairu amali, seluruh amal perbuatan itu akan berimbas. Lha ngaten lho. Pasti, termasuk rezeki dirubah karo Gusti Allah, termasuk kesehatan dirubah karo Gusti Allah, termasuk apa kalau mau kasih sayangnya Gusti Allah, termasuk apa derajat kita dirubah oleh Allah yang lebih tinggi. Ini baru loro, padahal ada 5 sebetulnya disampaikan. Apa part 1 dan part 2 loh kayak gitu loh. Ini baru 2, baru 1, 2 tadi syukur. Sekarang ini kalau kita berbicara masalah doa, harus dikupas demikian ini supaya apa? Kula panjenengan sami nggak ada spirit nggih. Jamaah ini isroknya itu jam 5 lebih sekitar 46. Oh 35 kurang 7 menit enggak, tak tambahi 1. Ya meneh sing loro gak apa-apa. Ya ngene iki lho enake penceramah. Jauh dekat sama ya. Halo, ojo suudzon, ini sekadar bercanda. Yang jelas bahwasanya sebetulnya kepingin menyelesaikan sampai 5, tapi ternyata doa itu saja kalau dikupas kayak begitu itu tadi. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Amin. Langsung gitu loh. Jadi pengajiannya itu betul-betul apa? Betul-betul
hidup bermakna, bukan hanya sekedar hidup. Maksud kula, nak sudah pernah saya sampaikan nggih. Kalimat rahimakumullah itu kan artinya mugi-mugi panjenengan sedaya selalu dapat rahmat dan kasih sayangnya Allah, kan ngoten nggih. Lah panjenengan kepengin mendapatkan itu, caranya itu adalah daya kekuatan jiwa seseorang yang mendorong untuk melakukan sesuatu tanpa dipikir dan direnungkan, karena sudah punya ilmunya langsung amin kayak gitu. Itu namanya orang yang kemudian sense peka. Bapak dan Ibu hadirin rahimakumullah. Nah, ini settingan itu yang kedua ini, ngono loh, settingan. Jadi yang jelas itu sing bener itu sing pertama tadi gitu loh. Ini hanya mengingatkan saja, pengumuman mengingatkan saja. Kira-kira podo kayak salam ngoten lho, Pak. Halo. Ini kan sudah tercipta bagus kalau salam mulai dari kecil. Nek ana wong assalamualaikum sampai langsung jawab. Nah, kayak begitu. Nek panjenengan didokan jadi orang enak, dapat rahmate, kasih sayangnya Gusti Allah ya kudu cepet. Wis gak ono anu amin sampean wah. Pun. Bapak Ibu hadirin, selanjutnya yang berapa tadi? Allahu Akbar. Yang ketiga, wala yu'tihi taubata, dan Allah tidak akan memberikan sesuatu kepada orang yang senantiasa bertobat illa kecuali waqad a'addalahu, dan sungguh Allah akan menjanjikan kepadanya al-kubul, yaitu tobat yang diterima. Jamaah, halo, dosa kula sampean kabeh itu kata napa mboten? Tapi sek kata pundi maghfirahnya, ampunannya Allah dengan dosa-dosa kula sampean kabeh. Sek banyak maghfirahnya Allah, dosa-dosa kita insya Allah dengan maha rahman rahimnya Allah, maha dimana Allah maha pengampun, kita raih ampunan Allah itu. Jangan pesimis, walatai asu mirrau khillah. Jangan kita itu senantiasa apa? Berputus asa dengan rahmatnya Allah, maghfirahnya Allah, ampunannya Gusti Allah. Sebesar apapun dosa umat Muhammad dijanjikan sama Gusti Allah akan diampuni. Sudah. Jadi panjenengan sedaya ngapunten nggih, setiap kita sholat harus ada istighfar. Setiap kita itu melakukan sesuatu, fa'at bi'is sayyi'ata al hasanah, melakukan sesuatu kejelekan disertai dengan kebaikan, yaitu istighfar kepada Allah. Insya Allah lah kayak gini ini loh, kan sepele nggih, tapi besar maknanya. Tapi sekarang banyak orang itu ibaratnya mbaenano itu apa? Abai itu apa? Wis pokoknya cuek. Padahal ini luar biasa. Kula panjenengan sami itu pasti berdosa. Kullu bani adama khotoun. Setiap anak Adam itu pasti berdosa. Nek kula panjenengan sami gak duwe dosa, ya berarti panjenengan malaikat aslinya gitu loh. Tapi karena kula panjenengan sama adalah manusia yang diberikan akal sama Allah, pasti punya. Makanya kula panjenengan sami harus selalu bertobat. Setiap apa yang kita lakukan. Makanya di sana hanya panggilan spesial, ya ayyuhalladzina hanya orang-orang yang beriman, ayatnya yang dipanggil sama Allah. Bukan ya ayyuhan nas, wahai seluruh manusia. Tubuh apa? Bertobatlah kalian semuanya kepada ilallah, kepada Allah, taubatan nasuha. Taubat seperti tabate nasuha. Taubat nasuha itu kalau diartikan penafsirannya taubat sing gak tomat, mari tobat enggak, itu maksudnya taubat yang sebenar-benarnya itu taubat nasuha. Kalau seandainya panjenengan tahu siapakah nasuha itu, adalah seseorang yang tobatnya mengalahkan tobatnya yang lain. Dengan kalimat lain, manusia biasa yang dititahkan di dalam Al-Quran. Mana miniatur tobatnya nasuha? Tobatnya nasuha adalah tobat nggone Masjidil Aqsa, yang dimana tangannya itu sampai berdarah-darah, sehingga di sana itu ada tangan ratapan, apa?
Nah, tembok ratapan itu tangannya siapa? Tangannya Nasuha itu loh. Sehingga kula sampean kabeh nek tobat ojo tomat tapi tobat koyok Nasuha kayak gitu. Dan pasti sebesar apapun umat Muhammad diampuni sama Allah. Nah, sudah umur kula sampean kabeh kan sudah ngerayangi dhewe nggih. Apalagi yang dicari, sudah banyak istighfar nanggone Gusti Allah supaya nek meneh budal tambah bahagia. Gak gandoli, saya jangan dulu, enggak begitu. Makanya orang yang meninggal dunia itu sunnahnya di dalam Islam harus cepat-cepat dibawa ke kuburan. Gak usah nunggu arek sing teko nggone anu, itu urusan donya. Nah, orang yang tobatnya bagus, cepat-cepat ketemu Gusti Allah. Itu nanggone surat Al-Kahfi yang paling terakhir yang saya baca tadi. Napa? Nah, itu loh. Kalau kita ingin bertemu Gusti Allah, ya kan gitu artinya ya. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shaliha. Nah, ngoten nggih. Nah, kalau kita ingin kembali kepada Allah dan bertemu sama Gusti Allah, maka kerjakan amal-amal taubat nanggone Gusti Allah. Pasti Allah tidak akan menyia-nyiakan orang yang betul-betul mau mendekat kepadanya. Pasti dikabul tadi. Ada janjinya Gusti Allah akan menerima taubat kula panjenengan sami. Mugi-mugi taubat kula panjenengan kami diampuni sama Gusti Allah. Dan akhirnya menjadi orang yang terbaik. Karena kata Nabi, kullu bani adama khata'un. Setiap anak Adam pasti memiliki dosa. Wa khairul khata'in, dan sebaik-baik orang yang yang berdosa itu, sebaik-baik orang yang berdosa itu adalah at-tawabin, yaitu orang-orang yang gelem bertobat nanggone Gusti Allah. Ini wajah-wajah tobat semuanya. Amin. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Sebetulnya ada 5, tapi masih 3 yang bisa saya sampaikan. Nanti selanjutnya 2 tak tambahi hadis 1 lagi. Apa tak terus sampai jam 8? Nah, ini malah tidak baik. Mohon maaf. Ya juga saya juga harus ngerti. Khatibun nas ala qadri ukulihi. Mas yo kita berceramah nanggone menungso itu penceramah kudu ngerti kemampuan akal seseorang. Lah ngoten lho. Lah sampeyan tak terus-terusno. Mas ya bukan hanya penjenengan aku iki ya. Suwe-suwe sampeyan sing ngendikan pun. Yang jelas bahwasanya suruk insya Allah akan kita laksanakan 10 menit setelah ini. Mungkin ada yang bisa menambahi ataupun ada yang dipertanyakan. Sumangga. Abatik, monggo abatik. Nggih. Ada kata-kata? Syukur. Ya, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi sesuatu itu ada kuncinya. Ada kuncinya. Kuncinya. Tanpa kunci itu kan nggak ada, kita bisa berguna, bisa masuk, bisa mungkin. Ya. Syukur juga ada kuncinya. Menurut saya ada. Kuncinya adalah ingat asal usul. Ah, betul. Ingat kondisi sebelumnya. Kita mau kita dari negaranya nanti. Iya. Ini yang orang lupa kondisinya koruptor misalnya. Lupa asal usul. Iya. Itu kuncinya susah. Oke. Tanpa kunci mungkin suka, tanpa kunci, tanpa ingat awal kedasar itu pikir lalu jadi anggota kan bisa punya satunya kurang dua kalau dia nggak ada satunya nggak ada Alhamdulillah tambahan betul. Tidak akan orang itu tercipta rasa syukur dan sesuai dengan pelajaran syukur jikalau seseorang itu tidak tahu asalnya. Makanya kalau sudah kita itu sukses tetap harus melihat ke bawah. Karena kita tahu nanti saya dulu pernah seperti itu, baru bersyukur. Undur ilaman asfala minkum. Lihatlah orang yang ada di bawah kalian. Dalam kaitan urusan dunya.
Wala tangdur ila man fauqakum, dan janganlah kalian melihat orang yang di atas kalian dalam urusan dunia. Tapi dalam urusan ibadah boleh dibalik. Kalau penjenengan kepingin ibadahnya gedung, lihat orang yang di atas penjenengan pada saat ibadah. Tapi dalam kapasitas orang yang seperti itu. Nah, clear. Ada lagi yang mau ditanyakan, matur sembah nuwun Abatek. Ya memang harus saling melengkapi. Apa Heri? Pas, deal. Saya kepengen tahu sekali gitulah Abah Wahab. Tanglet apa? Cek awet enom, tanglet iku awet enom, ngono lho. Ayo. Napa? Tanglet napa, Bah? Ibu-ibu itu gak usah, gak apa-apa. Mohon maaf ya, menjadi khilafiyah. Kalau ibu-ibu tatkala bertaklim seperti ini, pokoknya ada dua hal yang apabila kita itu, saya maksudnya, gurunya itu atau siapa boleh melihat itu terhadap ini ya dua hal. Yang pertama itu adalah taklum. Taklum itu belajar ilmu agama kayak gini. Saya melihat mosok kemudian menerangkan sambil kemudian saya ada nafsu, ya juga enggak boleh. Kemudian yang kedua atijaroh, yang kedua itu adalah berdagang. Mosok aku ngeladeni nanggone sampean gak tak delok wajahe sampean, nak sampean ngentit terus gitu loh, maksudnya gitu. Itu jadi biar sambung ilmunya itu. Jadi taklum wa tijarah, kita boleh memandang itu adalah dua, guru nanggone murite, pedagang nanggone penjual, nanggone pembeli. Saya kira itu untuk yang lain kali. Kalau waktunya saya, seandainya saya punya dalil seperti kayak gitu, ya belum tentu yang lain gitu loh. Kalau yang lain, gak usah dibuka, gak apa-apa. Ini kan gak bisa takok. Biasanya yang takok disian adalah ibu-ibu. Tapi berhubung ditabiri, ya gak ngerti, ngoten loh. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma inna na'udzubika min qalbin la yakhsha wa min du'ain la yasma wa min nafsin la tasba wa min ilmin la yunfa wa min haula'il arba. Allahumma ja'al auladana wa dzurriyyatana wa ahlina kullum wa min ahlil ilmi wal khair wa ahli tuqa wa ahlil ibadah wa ahli sholah wa ahli zakah wa ahli tilawatil Quran wa ahlil birril walidain wa ahlil quwa wa ahli sikha wa ahli salama wa ahli najah wa ahli syukru ilallah wa ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa la taj'alna ya Allah wa iyyahum min ahli syarri wal dhair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma